membuat satu program yang namanya Asesmen Nasional. Program Asesmen Nasional ini adalah nomenklatur baru sebagai pengganti dari ujian nasional. Kalau dulu ujian nasional berbasis komputer, sekarang Asesmen Nasional berbasis komputer. Asesmen nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum adalah pengukuran kompetensi peserta didik dalam literasi membaca dan literasi matematik atau disebut numerasi. Literasi membaca kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk penyelesaian masalah dan mengembangkan kapasitas individu agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, dan fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Asesmen nasional menggunakan komputer secara daring dan semi daring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal-soal. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan asesmen nasional terdiri atas untuk jenjang pendidikan formal SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian untuk jenjang pendidikan non formal, satu adalah SKB, yang kedua KKBM, kemudian ada 31 satuan pendidikan yang menyelenggarakan secara mandiri berjumlah 16 satuan pendidikan, yang lainnya menumpang. Itu adalah untuk non formal. PKBM ada 30 PKBM yang menyelenggarakan ANBK, dan SKB ada 1 di Kabupaten Ciamis. Lingkup peserta asesmen nasional pada satuan pendidikan adalah: yang pertama, peserta asesmen nasional dari setiap satuan pendidikan terdiri atas kepala satuan pendidikan, seluruh pendidik, kemudian peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan. Peserta didik mengikuti asesmen nasional atau AKM, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar. Persyaratan peserta didik: yang pertama, peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik yang memiliki nomor induk sekolah nasional atau NISN yang valid. Kemudian peserta didik masih aktif belajar pada satuan pendidikan. Persyaratan pendidik yang mengikuti asesmen nasional adalah pendidik yang berstatus sebagai aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara, jadi baik PNS maupun non-PNS. Yang kedua, terdaftar pada sistem Dapodik. Yang selanjutnya adalah aktif mengajar pada satuan pendidikan. Pendidik yang mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional di setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar. Jadi kalau dia mengajar di 2 sekolah, maka di 2 sekolah itulah dia harus mengikuti asesmen nasional. Selanjutnya, pendidik pada satuan pendidikan yang peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional tetap mengikuti asesmen nasional. Persyaratan kepala sekolah satuan pendidikan untuk mengikuti asesmen nasional yang pertama adalah kepala satuan pendidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara dan non sipil negara. Jadi bisa kepala sekolah yang berstatus PNS dan non PNS.
karena ada kepala sekolah yang diangkat oleh yayasan. Kemudian terdaftar pada sistem Dapodik. Selanjutnya yang ketiga adalah aktif menjabat sebagai kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan. Keempat, kepala satuan pendidikan yang menjabat pada lebih dari satu satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional di setiap satuan pendidikan. Di Ciamis ini banyak sekolah yang tidak memiliki kepala sekolahnya. Artinya kepala sekolahnya dijabat oleh kepala sekolah lain. Jadi satu kepala sekolah menjabat dua jabatan kepala sekolah pada sekolah satu dan sekolah dua. Maka kepala sekolah yang demikian itu mengikuti asesmen nasionalnya itu adalah di sekolah satu dan sekolah dua. Kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang peserta didiknya tidak mengikuti AN tetap harus mengikuti asesmen nasional. Bagaimana pemilihan peserta didik? Peserta didik yang mengikuti AN adalah peserta didik yang terpilih secara acak atau random di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Yang kedua, jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti asesmen nasional pada setiap satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut. Untuk jenjang paket A SD yaitu maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang. Untuk jenjang paket B SMP itu maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Sedangkan untuk SMA SMK paket C itu adalah sama 45 orang dan cadangan 5 orang. Peserta didik yang mengikuti asesmen nasional berbasis komputer adalah sebagai berikut. Untuk jenjang SD adalah anak-anak kita yang berada pada kelas 5. Yang kemudian untuk jenjang SMP anak-anak kita yang berada pada kelas 8, dan untuk jenjang SMA SMK adalah anak-anak kita yang berada pada jenjang kelas 10. Berbeda dengan pelaksanaan UNBK tahun-tahun yang lalu. Anak-anak kita yang mengikuti UNBK pada saat itu adalah untuk jenjang SD anak-anak kelas 6, untuk jenjang SMP kelas 9, dan SMA SMK adalah kelas 12. Waktu pelaksanaan asesmen nasional untuk paket C dilaksanakan pada tanggal 20 dan 23 September 2021. Jadi hari ini sudah berakhir, kemarin terakhir untuk jenjang paket C SMA dan SMK. Untuk paket B SMP, nah itu akan dilaksanakan nanti pada tanggal 4 sampai 7 Oktober. Kemudian untuk paket A dan SD itu gelombang 1 akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11 November dan gelombang 2-nya pada tanggal 15 sampai 18 November 2021. Itu barangkali penjelasan tentang asesmen nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis.